Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, biar langsung selesai gitu ya. Langsung saja kita mulai TM peserta dalam cabang lomba storytelling Gentas Necesa Point 4.0 ini. Oke, baik. Di sini ada 6 poin yang akan saya bantu jelaskan. Yang pertama adalah persyaratan peserta. Yang kedua adalah teknis penyisihan. Lalu juga ada teknis dari babak final, sistem akumulasi poin, teknis penjurian, dan waktu serta tempat pelaksanaan dari lomba storytelling itu sendiri. Langsung saja kita memasuki poin yang pertama ya teman-teman, yaitu persyaratan peserta. Untuk cabang lomba storytelling, pesertanya adalah seluruh siswa SMA sederajat di seluruh Indonesia. Sebelum itu, teman-teman harus mengisi formulir dan saya yakin semua pasti sudah mengisi formulir ya. Lalu akan otomatis masuk ke dalam grup Telegram. Dan link grup Telegram tersebut dicantumkan di akhir ketika teman-teman sudah. Oke, selanjutnya adalah peserta wajib menyelesaikan proses administrasi seperti kartu peserta. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan teman-teman untuk misi G-Form sebelum-sebelumnya seperti follow Instagram dan lain sebagainya. Lalu untuk peserta yang sudah terdaftar tidak bisa digantikan ya oleh peserta lain dengan alasan apapun itu. Jadi Kak, misal kayak ada sakit gitu ya, atau ada agenda keluarga, jadi tidak bisa digantikan dengan teman yang lain. Dan apabila pada hari pelaksanaan peserta tidak hadir di babak finalnya, maka peserta dianggap gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali. Mungkin ini bisa jadi poin perhatian teman-teman, yakni sistem lomba ini adalah individual, jadi tidak bisa digantikan oleh temannya yang lain. Oke, berikutnya adalah teknis dari babak penyisihan. Jadi di storytelling ini ada dua babak. Yang pertama adalah babak penyisihan ataupun elimination round. Yang kedua adalah babak final. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu dari teknis babak penyisihan. Babak penyisihan ini dilaksanakan secara daring teman-teman, yaitu dengan mengumpulkan video di YouTube. Temanya yaitu fairy tale ataupun dongeng, namun karya yang dibawakan itu harus orisinil, hasil adaptasi dari cerita dongeng yang pernah dibaca. Jadi tidak diperbolehkan menyalin utuh dari internet. Misal, teman-teman mau mengembangkan cerita Cinderella. Ya udah teman-teman berusaha untuk sekreatif mungkin bagaimana caranya mengembangkan cerita Cinderella itu menjadi suatu cerita yang baru. Nah, itu yang dimaksud dengan fairy tale, dengan orisinil ataupun orisinalitas dari para peserta. Dan cerita itu harus dimodifikasi baik itu dari segi alurnya, tokohnya, terus juga pesan moralnya, sehingga menjadi suatu karya yang baru hasil ciptaan teman-teman. Nah, peserta wajib ataupun diperbolehkan mengenakan kostum untuk menunjang penampilan karena kita adalah lomba storytelling yang pastinya memang membutuhkan kostum untuk mensupport ataupun biar terlihat vibes dari karakter tersebut. Namun tidak diperbolehkan dalam membaca naskah. Jadi diperbolehkan untuk kostum bebas sesuai dengan kreasi dan kreativitas dari para peserta. Lalu juga properti diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan untuk mengenakan sound effect ya teman-teman, karena tidak diperbolehkan segi editing di babak penyisihan ini. Untuk yang berikutnya, soft file naskah bisa dikumpulkan 1 hari sebelum tautan video diunggah ke Google Form di email yang sudah tertera di layar, yaitu ada di email kaksafirauniwara@gmail.com. Maksudnya 1 hari sebelum tautan dikirim itu gimana, Kak? Jadi misal hari Selasa videonya, teman-teman mau tag video nih. Berarti Senin ataupun Minggunya ceritanya pasti sudah jadi dong, karena teman-teman sudah siap untuk
untuk tag video. Jadi bisa dikirimkan 2 hari atau 1 hari sebelum tag video tersebut atau sebelum video tersebut diunggah di YouTube. Berikutnya, peserta yang tidak mengumpulkan naskah hingga deadline dinyatakan gugur. Jadi jangan sampai lupa untuk mengirimkan naskah teman-teman, karena meskipun teman-teman mengumpulkan link tapi tidak mengumpulkan naskah, sama saja kita anggap gugur seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait ketentuan dari pengunggahan video nih. Yang pertama, video itu harus original tanpa proses editing. Ini yang kita maksud. Tidak diperbolehkan ada cutting ataupun lip sync. Boleh dipotong di awal dan di akhir saja. Misal, di awal itu terlalu lama prepare. Lalu di akhir juga terlihat kita lagi matiin kamera. Nah, itu boleh di-cutting di awal dan di akhir. Tapi kalau misalnya di-cut setiap scenes ataupun lain sebagainya itu tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Tapi lebih enak langsung di-upload aja. Jadi tidak perlu memakan waktu untuk editing awal dan akhir. Itu tetap diperbolehkan. Meskipun terlihat teman-teman lagi prepare properti dan lain sebagainya. Nah, untuk pengambilan videonya hanya dari satu sisi, tampak depan saja, dengan suara yang jelas. Nah, kemarin kami sudah melakukan TM ataupun technical meeting dengan Dewan Juri, dan di sini Dewan Juri nge-mention ataupun mempertegas bahwa meskipun ini by record video, teman-teman harap untuk menampilkan yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa ada bantuan ataupun tanpa ada support dari pihak eksternal gitu ya. Nah, untuk format videonya pasti sudah jelas MP4 ataupun berbasis video ya dengan resolusi minimal 480, tapi kami sarankan 720 hingga 1080 dan durasi maksimalnya 10 menit nih. Jadi tidak boleh lebih ya. Jika lebih gimana, Kak? Nah, jika lebih akan dikurangi 5 poin untuk setiap kelebihan 10 detiknya. Misal, teman-teman durasinya 10.09, itu belum kena karena masih belum 10 detik. Tapi kalau udah 10.12, 10.17 berarti dikurangi 5 poin. Kalau 10.20 berarti dikurangi 10 poin. Jadi intinya akan adanya pengurangan setiap 10 detik. Jadi kelipatan 10 itu akan dikurangi 5 poin. Video diunggah pada channel YouTube masing-masing, jadi teman-teman bisa bikin channel YouTube terlebih dahulu, lalu videonya di-up dengan adanya ataupun dengan mencantumkan nama lengkap, asal sekolah, lalu juga ada judul ceritanya apa, dan hashtagnya yang sudah tertera di slide ini. Teman-teman bisa lihat ya hashtagnya ada apa aja. Mungkin bisa di screenshot ataupun diperhatikan. Nah, jangan lupa untuk tag YouTube Esa Uniwara Pasuruan. Nah, setelah videonya sudah jadi, sudah di-upload, naskahnya sudah siap, nah link video YouTube-nya itu wajib dikumpulkan di link berikut ya. Lalu untuk deadline pengunggahannya, teman-teman ada waktu mulai tanggal 29 Maret sampai 4 April. Atau kalau misalnya mau bikin start dari sekarang itu juga tidak apa-apa. Nah, dari beberapa peserta banyaknya, terima kasih atas antusias teman-teman. Kita akan ambil 10 peserta terbaik yang akan lolos ke babak final. Dan pengumumannya kapan, Kak? Pengumumannya itu akan di-share ataupun akan dipublish di 9 April 2026 lewat Instagram dan website ESA. Berikutnya adalah teknis babak final. Nah, kita sudah mengambil nih 10 peserta terbaik yang telah lolos dari babak penyisihan dan sudah dipilih oleh Dewan Juri. Sekali lagi, keputusan dari Dewan Juri harap dihormati dan tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman. Karena kami memilih juri juga melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan pastinya. Lalu yang kedua, finalis wajib hadir dan memakai kartu peserta yang telah disediakan panitia. Kapan Kak kartu pesertanya dikasih? Waktu check-in ataupun waktu mengisi daftar hadir. Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan kartu pesertanya nih. Dan itu disediakan oleh panitia, jadi teman-teman tidak perlu membuat sendiri. Lalu yang ketiga, final round itu akan dilaksanakan luring ataupun offline pada hari Minggu, 19 April 2026 pukul 7 WIB sampai dengan selesai di Aula Lantai 2 Gedung Samyadi. Nanti pasti teman-teman dari depan kampus kami akan terlihat ada gedung Pasca Sarjana dan di situ namanya Gedung Aula Lantai 2
Samyadi Universitas PGRI Wiranegara. Untuk alamatnya bisa teman-teman screenshot dan bisa kalian search di GPS bagi yang mungkin dari daerah luar Kota Pasuruan ataupun dari luar daerah maupun juga luar pulau dan lain sebagainya. Nah, peserta yang tidak hadir ataupun juga sudah dipanggil 3 kali dinyatakan gugur. Karena kami pastinya sudah mempersiapkan ataupun mencari peserta yang akan tampil sebelumnya. Jadi bila mana sudah dipanggil 3 kali, itu berarti kita anggap tidak hadir dan dinyatakan gugur. Jadi harap teman-teman standby dan memperkirakan waktunya itu sendiri. Keputusan Dewa Juri itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Peserta wajib menaati seluruh tata tertib, itu sudah pasti, dan pengumuman pemenangnya akan dilaksanakan di hari yang sama. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu lagi. Setelah semua lomba selesai, akan langsung diumumkan 5 besar pemenang di sini untuk cabang lomba storytelling. Yaitu ada juara 1, juara 2, dan juara 3 yang pastinya akan mendapatkan piala. Lalu juga ada uang pembinaan, seminar kit, hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan di harapan 1 dan harapan 2 akan mendapatkan medali ataupun gordon, lalu mendapatkan sertifikat, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, kira-kira benefit apa yang bisa teman-teman dapat, bisa dilihat di Juknis Necesa 4.0. Berikutnya adalah ketentuan perlombaan dari final round. Untuk temanya kita tetap ya pakai fairy tale ataupun dongeng, namun cerita yang disampaikan harus berbeda dari cerita pada babak penyisihan. Jadi kalau misalnya di babak penyisihannya itu misal mengembangkan Cinderella, nah di babak finalnya kalau lolos bisa mengembangkan cerita yang lain, bukan cerita Cinderella ataupun yang sejenisnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah peserta wajib memprint out. Nah, kalau misalnya tadi di babak penyisihan, teman-teman kirim soft file di email ataupun di G-form nantinya. Kalau di babak final, teman-teman harus ngeprint out 3 kali ya, teman-teman. Dan dikumpulkan ke panitia saat check-in. Jadi saat check-in itu teman-teman udah dapat kartu peserta, udah mengisi daftar hadir, dapat asumsi, lalu juga memberikan naskah teman-teman yang sudah di-print atau dicetak itu kepada pihak panitia. Selanjutnya cerita wajib memuat beberapa poin. Nah, poin-poin ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Teman-teman bisa baca di slide ini poin-poinnya apa saja. Selanjutnya cerita tidak boleh mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan sara. Nah, kalau misalnya di babak penyisihan itu durasinya 10 menit, kalau di babak final ini cukup 7 menit saja. Jika lebih akan dikurangi tetap, yaitu 5 poin di setiap kelebihan 10 detiknya. Peserta wajib menyebut judul di awal dan pesan moral di akhir. Nah, ini berlaku di babak penyisihan, di babak final. Sebut dulu judulnya apa, setelah intro, perkenalan, dan sebagainya. Terserah teman-teman mau dikemas di tengah, atau misal salam dulu, atau selamat pagi, dan lain sebagainya, itu bebas. Yang penting teman-teman mengucapkan apa judulnya dan pesan moralnya di akhir. Untuk judul di awal. Poin yang keenam adalah peserta tidak diperkenankan membawa naskah saat tampil sama dengan babak penyisihan, dan peserta diperbolehkan mengenakan kostum, namun tidak diperbolehkan membaca naskah dan meminta bantuan kepada penonton saat tampil. Meminta bantuan ini seperti contoh, kalau misalnya beberapa tahun kemarin ada, Kak, saya mau ada sound effect kayak suara hujan dan lain sebagainya. Itu kami tidak memperkenankan untuk menggunakan sound effect saat final round. Jadi bila mana teman-teman butuh suara hujan, teman-teman bisa nih, gimana caranya ataupun bibir teman-teman itu menghasilkan suara hujan. Jadi pure, itu tidak ada bantuan dari pihak guru dan lain sebagainya. Boleh guru membantu ketika prepare properti, menata-nata, dan lain sebagainya. Tapi ketika tampil, sudah benar-benar tanggung jawab dari teman-teman sendiri selaku peserta. Nah, ada sistem timekeeper nih teman-teman untuk babak final. Jadi nanti teman-teman bisa kelihatan, oh kalau misalnya kertasnya warna hijau, berarti peserta itu dipersilakan untuk memulai penampilan. Tapi kalau warna kuning, berarti waktunya tersisa 2 menit. Teman-teman bisa memangkas, kalau misalnya ceritanya masih panjang, belum tersampaikan, teman-teman bisa memangkas bagian-bagian yang emang kalau misalnya dihilangkan tidak apa-apa, biar tersampaikan sampai akhir cerita itu. Nah, kalau misalnya warna merah, berarti sudah 7 menit, mohon maaf ya.
Jadi teman-teman harus benar-benar mengakhiri penampilan. Karena kalau tidak, per 10 detiknya akan dikurangi 5 poin. Nah, selanjutnya adalah teknis penjurian. Mungkin ini sedikit lebih penting ya teman-teman, bisa diperhatikan dengan seksama. Nah, ini ada 5 aspek penilaian yang nantinya akan disertakan kepada Dewan Juri dan pastinya Dewan Juri akan menilai teman-teman dari aspek-aspek ini. Yang pertama, ada interpretasi naskah dengan bobot 30%, lalu ada vokal, gesture, kreativitas, grammar atau tata bahasa. Saya jelaskan satu-satu ya. Nah, untuk bobot dari interpretasi naskah ini adalah 30%. Ada 6 poin yang harus ada di cerita teman-teman. Bukan wajib sih, tapi lebih diutamakan ada. Karena kalau misalnya ke-6 nilai tersebut ada dalam cerita teman-teman, teman-teman akan mendapatkan nilai interpretasi naskah tinggi dan sempurna, yaitu 30 di sini ya. Dimana tiap-tiap nilai itu poinnya 5. Poin-poinnya apa aja? Ada keberanian, kerja keras dan ketekunan, kejujuran, persahabatan, cinta kasih, menghargai alam dan makhluk hidup. Nah, gimana caranya teman-teman itu misal mengemas cerita alam itu ada unsur ke-6 ini gitu ya. Kalau misalnya ada satu ataupun dua aspek yang nggak ada, berarti berkurang 5 ataupun 10 poin di sini, nggak sempurna 30. Jadi diusahakan cerita yang teman-teman bikin itu ada ke-6 dari aspek ini. Lalu dari segi vokal, yaitu sebesar 20% dengan nominal ataupun perkiraan, yaitu ada 20 nilai di sini vokal. Terus untuk gesture juga 20 poinnya, kreativitas 15, dan grammar ataupun tata bahasanya adalah 15 juga. Jadi kalau misalnya total, aspek-aspek ini totalnya 100 nih. Nah, lalu juga teman-teman, kemarin juri sempat berpesan kepada saya bahwa vokal it's very important guys. Maksudnya seperti apa? Terutama dalam ini ya, pembuatan video. Karena ketika teman-teman itu ada yang bikin video suaranya kecil, terus juga ada yang suaranya menggema jadi tidak jelas. Diperbolehkan untuk menggunakan pengeras suara seperti mikrofon dan lain sebagainya. Yang nggak boleh itu dubbing ya. Kalau misalnya mic itu sangat disarankan. Kenapa? Karena kalau misalnya HP teman-teman jauh ataupun kameranya itu jaraknya itu lumayan dari jarak kalian berdiri ataupun tampil, itu suaranya akan sangat kecil kalau tidak menggunakan mikrofon. Nah, kalaupun emang dekat, itu pasti teman-teman tidak leluasa. Jadi bisa disesuaikan. Vokal sangat penting. Kalau misalnya vokal teman-teman juri akan sangat kesulitan untuk menilai gesturnya ataupun interpretasi naskahnya. Jadi mungkin juga misunderstanding nantinya. Jadi vokal itu sangat penting ya teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya saat di studio, nah itu suaranya kan bisa menggema. Menggema itu juga terkadang membuat suara kalian terdengar tidak jelas di video itu. Jadi bisa disesuaikan. Ketika sudah tag video bisa dipastikan, oh ternyata videoku sudah bagus, sudah jelas. Jadi langsung dikirim. Tapi kalau misalnya emang menggema dan sedikit ambiguitas ataupun membingungkan, maksudnya tidak jelas ketika pengucapan ya, karena bahasa Inggris kita tidak bisa meraba-raba. Kalau bahasa Indonesia masih bisa, karena itu bahasa keseharian kita. Kalau bahasa Inggris sedikit susah. Jadi teman-teman harus pastikan suaranya jelas, benar-benar clear seperti kita ngomong dengan orangnya di depan langsung gitu. Itu adalah poin yang ditekankan kemarin oleh Dewan Juri yang terhormat. Terus juga tidak perlu menggunakan subtitle ya teman-teman. Benar-benar tidak perlu editing apapun. Biar lebih praktis, teman-teman tinggal tag, langsung kirim. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari tiap-tiap poin. Apa sih interpretasi naskah itu? Jadi peserta itu harus menyampaikan cerita yang memuat nilai-nilai yang akan dinilai oleh juri. Poinnya ada 6 tadi ya, diperhatikan. Untuk vokal itu mencakup artikulasi dan power pada saat performance. Misal, ketika itu teriak, teriak. Ketika tidak perlu teriak, ya pasti dengan menggunakan suara yang kecil, namun tetap terdengar. Untuk gesture itu ketepatan bentuk gerakan tubuh, apakah dia penampilannya itu hidup, atau kaku, atau gimana, seperti itu. Untuk kreativitas dari segi bagaimana dia itu mengembangkan ceritanya, apakah baik dan benar, apakah tambah terkesan tidak nyambung, ataukah emang benar, wow, bikin juri terpukau, ini benar-benar kisah yang baru dan pesan moralnya dapat, dan lain sebagainya.
Untuk grammar dan tata bahasa pasti dari segi diksi, penggunaan tenses, dan lain sebagainya. Untuk ketentuan penilaiannya melebihi durasi. Untuk babak penyisihan 10 ya. Kalau untuk final 7 menit. Kalau kelebihan 10 detiknya itu dikurangi 5 poin. Untuk kalau misal nih ada peserta yang poin ataupun skornya sama, maka kita akan melihat dari kategori prioritas penilaian. Dan kategori yang paling prioritas itu dari yang atas tadi. Ada interpretasi naskah dulu, terus baru vokalnya, gesture, kreativitas, dan grammar. Misal, dua anak ini sama-sama poinnya 90. Terus siapa sih yang menang? Nah, kita tentukan siapa nilai yang interpretasi naskahnya itu paling besar. Oh, ternyata si A dapat interpretasi naskahnya sempurna nih 30. Keenam-enamnya semuanya ada. Sedangkan peserta yang B, meskipun skornya dia sama 90, tapi interpretasi naskahnya cuma 25. Di bawah peserta A, pasti dimenangkan adalah yang poin interpretasi naskahnya tertinggi. Nah, tapi kalau misalnya interpretasinya naskahnya masih sama, turun ke skala prioritas kedua, yaitu vokal. Siapa nih yang vokalnya nilai paling tinggi? Begitupun seterusnya sampai dengan grammar ataupun tata bahasa ya. Berikutnya adalah sistem akumulasi poin. Nah, ini terkait babak penyisihan ya teman-teman, yaitu mengumpulkan submission link YouTube ke dalam G-form yang sudah disediakan oleh panitia. Lalu nanti panitia akan merekap di Google Drive, itu sudah kewajiban panitia. Teman-teman sudah lepas tangan, karena kita input ke dalam G Drive dan G Drive-nya di situ akan berisi teks teman-teman, lembar penjurian, sama ada link pengunggahan karya. Jadi ketiga-tiganya ini teman-teman harus kedua-duanya ya, teks dan link harus dipastikan sudah terkirim. Nanti dinilai sama juri, lalu jurinya nanti di babak penyisihan ada 2, dan insya Allah di babak final juga ada 2. Nanti poin dari juri ini akan kita tambahkan, seperti itu. Lalu kita scoring, kita ranking, siapakah peserta ataupun siapakah 10 peserta terbaik yang akan lolos ke babak final. Nah, nanti teman-teman gak usah bingung. Aku juara berapa ya? Aku ranking berapa ya? Poinku berapa ya? Skorku kira-kira berapa? Nanti kita akan kirimkan di grup Telegramnya teman-teman secara transparansi. Total dari juri 1 berapa, total dari juri 2 berapa, dan teman-teman berada di peringkat berapa. Tidak perlu malu, tidak perlu apa. Kita di sini berniat untuk transparan dan bisa jadikan bahan evaluasi untuk teman-teman. Nah, berikutnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan lomba. Untuk pendaftarannya kita sudah menyelesaikan hingga pendaftaran gelombang ketiga. Terima kasih atas antusias teman-teman yang Masya Allah di lomba storytelling ini sangat banyak. Dan kebetulan kemarin adalah hari terakhir pendaftaran gelombang 3 dan di hari ini teman-teman melaksanakan technical meeting, yaitu di tanggal 28 Maret. Teman-teman ada waktu nih, mulai mungkin nanti sore sampai dengan 4 April 2026. Jam berapa Kak? Jam 23.59 ya, sebelum pindah hari, sebelum dini hari. Nah, setelah itu, juri-juri akan menilai dengan periode waktu 4-8 April. Untuk pengumuman 10 besar yang lolos ke babak final akan di-share di 9 April 2026 melalui Instagram ESA tadi ya. Dan pelaksanaan final serta penyerahan hadiahnya langsung dilaksanakan di 19 April 2026. Nah, ini untuk tempat lombanya. Kalau elimination round itu ada di YouTube ya, pengumpulan karya. Tapi kalau final round secara offline di kampus kami. Nah, sebelum Q&A session teman-teman, tadi kan jam 7 ya untuk final round. Nah, itu teman-teman nggak langsung lomba, tapi di situ teman-teman selamat sudah mendapatkan free educational talk show bagi 10 peserta terbaik. Jadi teman 10 peserta terbaik yang lolos ke babak final bisa datang ke kampus kami dan mengikuti seminar, dan di situ kami mengundang Miss Lucy dari Georgia USA yang akan menjadi narasumber kita sebelum teman-teman lomba, jadi teman-teman bisa ikut seminar dulu. Nah, untuk teman-teman yang tidak lolos ke babak final, tidak perlu berkecil hati, karena teman-teman bisa nonton lewat live streaming.
Seperti itu. Oke, baik. Silakan jika ada pertanyaan buat teman-teman. Silakan bagi yang mau bertanya, mungkin masih bingung, atau bila ada pertanyaan yang kurang jelas tadi ya penjelasan saya. Kak mau tanya, Ya, silakan. itu yang maksudnya interpretasi cerita yang cinta kasih itu kayak genre romance gitu kah? Apa Oke, baik. kurang paham yang itu? Oke, terima kasih ya pertanyaannya, Kak Sandi. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kak mau tanya, Ya, kan apa ya, buat background itu kalau kita beneran pakai pohon gitu apa boleh ya Kak? Kayak mau apa? oh, green screen. Kayak kayak kita jadi penebang pohon gitu. Terus kita Mhm. syutingnya di hutan gitu apa boleh? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Apa ada yang lain, teman-teman? Oke, mungkin saya bantu jawab dari pertanyaan pertama terlebih dahulu. Cinta kasih itu seperti apa sih? Untuk di tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Jadi sedikit lebih hot dan lebih menantang pastinya. Untuk cinta kasih itu bukan perihal romance di sini ya yang kami tekankan. Namun apa ya istilahnya itu kasih sayang lah. Kepedulian antar sesama. Jadi bukan romance-romance layaknya berdansa dan lain sebagainya, bukan seperti itu yang kami maksud. Jadi cinta kasih itu sangat luas, tapi bukan perihal romance saja di sini dan teman-teman mungkin bisa menyesuaikan bahwa cerita tersebut itu layaknya mengedukasi ya teman-teman. Cinta kasih yang mengedukasi itu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa share melalui cerita. Jadi bukan soal ya cinta kasih yang romance dan lain sebagainya. Cinta kasih yang sekiranya itu memberikan manfaat ataupun edukasi lah untuk kita. Kasih sayang, misal antar kakak dan adik, atau misal dia memiliki perhatian yang lebih kepada temannya, dan lain sebagainya. Apakah cukup menjawab untuk pertanyaan pertama? Iya sudah Kak, terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang kedua nih, pertanyaannya juga bagus juga, sama bagusnya dengan yang pertama. Kak, kalau misalnya setting pohon gimana? Di sini teman-teman bebas sekali menggunakan properti apapun. Teman-teman mau membawa pohonnya langsung di misal teman-teman mau tag nanti itu di aula sekolah misal ya. Terus teman-teman itu butuh setting pohon. Teman-teman bisa bawa pohon yang asli pun boleh. Namun boleh pakai ini ya, green screen ataupun
background foto, PNG, JPG apapun itu yang menutupi layar teman-teman. Jadi biarkan real nampak aula namun ada pohon-pohon. Terus juga misal ada hewan-hewan bisa bikin patung hewan dari kardus dan lain sebagainya. Itu propertinya bebas apapun itu. Atau mau bawa hewannya asli, misal kucing dan lain sebagainya pun boleh. Tapi nggak boleh ya kalau misalnya kita pakai itu JPG, PNG berupa gambar, jangan. Jadi orisinil nampak tempatnya seperti itu. Jadi gimana caranya nih peserta itu kreatif untuk menciptakan vibes hutan itu sendiri? Bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Oke, ternyata ada yang chat by ini ya, teman-teman. Di kolom chat box. Nah, saran Kak, hasil Zoom-nya nanti dikirim ke grup. Ya, tapi tidak dalam ini ya, video. Karena videonya itu durasinya panjang, teman-teman. Nanti kita akan kirim video ini di YouTube dulu. Kita upload ke YouTube, nanti teman-teman bisa lihat dari link YouTube-nya. Jadi teman-teman nggak perlu download video yang panjang-panjang karena Mimo pasti ya HP-nya takutnya penuh. Jadi biar pure untuk tag videonya biar enak. Nanti akan ditaruh di YouTube, nanti teman-teman bisa rewatch. Lalu ini kalau pakai back sound, boleh nggak Kak? Back sound apa dulu nih? Kalau misalnya melalui editing tidak diperbolehkan ya. Pakai backsound ini aja, pakai backsound ori dari mulut kita. Jadi gimana caranya bikin hujan gitu. Misalkan suara serigala itu ya suara kita. Gimana cara kita menciptakan suara serigala itu sendiri. Jadi biar lucu ya teman-teman. Jangan pakai backsound melalui editing CapCut dan lain sebagainya. Terus juga jangan disetelin gurunya. Misal kalian, aku tampil kok Kak, aku tampil di depan cuman guruku mencet aja, mencet suara serigala, mencet ini. Ya tapi jangan ya teman-teman. Jadi full ori saja. Teman-teman menciptakan suara itu dari mulut teman-teman sendiri. Kalau pakai proyektor, proyektornya boleh sih. Tapi untuk apa dulu nih? Oh boleh mas, teman-teman ini cuman pengandaian ya. Kamu tadi tuh katanya kepiting harus nggak ori, bukan kepiting asli. Kalau misalnya teman-teman mau pakai asli juga boleh banget. Tapi lebih amannya kalau dari kardus juga boleh. Jadi nggak harus yang ori, yang asli ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing saja dan amannya seperti apa. Boleh, boleh pakai kardus boleh. Oh untuk background boleh, boleh pakai proyektor tapi pastinya apa ya istilahnya itu vibes-nya sedikit berkurang teman-teman karena dari background ya karena di LED itu kalau terpantur ataupun masuk ke dalam kamera nggak hidup gitu jadi ya udah kita cuma melihat gambar aja gitu tapi kalau misalnya teman-teman ada pohonnya asli gitu atau misal bikin dari kardus kayak manekin apa ya dari kardus pohon terus ada kayak ditambahin LED gitu masih boleh tapi kalau LED aja boleh boleh tapi ya mungkin terlihat apa ya sedikit kurang hidup gitu. Boleh, boleh, bebas, bebas. Nanti kalau misalnya jawaban aku kurang menjawab, gak apa-apa ya bilang ya teman-teman yang lewat chatbox ini. Kak, untuk kostum ini dapat nilai tambahan Kak kalau misal kepepet nggak punya budget buat beli sewa kostum gimana? Nah, untuk kostum ini pasti menunjang nilai ya teman-teman. Kayak contohnya dia jadi Pak Petani nih. Jadi gimana sih kostumnya Pak Petani itu semakin kayak terasa vibes petani able banget, ya pasti skornya lebih tinggi dengan yang
menggunakan baju biasa atau seragam gitu ya. Karena emang kita storytelling bukan speech, jadi kostum itu sangat berpengaruh. Terus juga misal entah itu jadi raja dan lain sebagainya. Ya itu pasti pakai kostum raja akan jauh lebih bagus daripada teman-teman cuman pakai baju biasa gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman low budget bisa diakalin kayak tidak perlu membuat cerita yang membutuhkan kostum bagus kayak tadi kerajaan gitu ya, nggak usah bikin tema-tema kerajaan, bisa bikin dari pak petani-petani misal apa ya, atau jadi apalah intinya yang tidak membutuhkan kostum mahal gitu ya, teman-teman punya pastinya, atau bisa disewa dengan harga yang murah. Kalau misalnya kostum kerajaan kan mahal tuh ya, jadi bisa diakal seperti itu. Oh, apakah boleh diedit? Satu tag kah? Untuk satu tag bebas, teman-teman mau 100 kali tag juga nggak apa-apa demi hasil yang maksimal. Tapi kalau misalnya edit itu tidak boleh ya. Kalau diedit di awal dan di akhir, misal aku terlalu banyak nyiapin properti nih. Misal 5 menit sendiri aku utek-utek apa ya utek-utek itu. Aku betulin properti nata-nata gitu. Mau di crop di awal gitu. Sampai teman-teman ngomong itu boleh di awal dan di akhir aja. Tapi kalau misalnya persin cikat itu nggak boleh. Akan terlihat nanti teman-teman. Kalau misalnya itu diedit apa di cut atau di dubbing atau di apa. Jadi lebih baik disiapkan dulu semua, udah fix, udah semua udah tertata rapi, vibes-nya udah ada, semua properti udah dipasang, baru kalian tag video gitu. Mau berkali-kali tag terserah, karena kita cuma terima link yang teman-teman unggah di YouTube. Gitu. Q&A-nya sampai 12.10 ya teman-teman. Silakan bila ada yang bertanya atau yang mungkin masih belum terjawab pertanyaannya, boleh bertanya. Terkait kostum tadi disesuaikan saja ya budgetnya. Bukan berarti nggak sesuai kostum terus nggak dinilai, nggak. Semua akan dinilai dengan juri selagi teman-teman ngumpulin teks dan ngumpulin link videonya. Tetap akan kami juri. Namun untuk nilainya berapa-berapa itu kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Juri. Silahkan bila ada yang bertanya, masih ada sisa 2 menit lagi. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya, dan saya harap semoga penjelasan yang saya sampaikan ini jelas, tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh untuk chat nomor admin atau owner di grup Telegram kalian ya, untuk tanya-tanya soal lomba-lombanya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu teman-teman bisa open cam dong, karena untuk keperluan dokumentasi. Nggak apa-apa dimanapun teman-teman berada, tidak perlu pakai virtual background. Yuk, silahkan di open dulu kameranya. Atau mau nampakin atap pun juga tidak apa-apa deh. Bebas. Yang penting teman-teman open cam. Silakan bagi yang belum open cam teman-teman. Terima kasih. Ayo yang lain yuk. Sepertinya sudah cukup. Kita foto dulu ya.
1, 2, 3. Bentar, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Bisa kembali ke room utama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini teman-teman telah mengikuti technical meeting pada hari ini. Sebelum kita tutup sesi technical meeting ini, teman-teman mohon untuk on cam sehingga kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Gitu tadi. Jam Baca berapa teknik. sekarang? Jam berapa? Besok pulang. Bisa on cam, ayo teman-teman, kita dokumentasi untuk technical meeting hari ini sebelum kita tutup. Besok